orang-orang berhormat ya, dan sanjungan saya sama dengan di depan tadi. Saya juga selama 30 menit saya tawar di luar profil perkenalan saya. Jadi 30 menit nanti khusus materi. Jadi belum disinggung profil saya, belum perkenalan. Kalau nama saya terpampang di depan, ya, Kapten Infanteri Waluyo Bromo. Saya sekali sarangan, monggo yang mau kesarangan silakan mampir pas utaranya Telaga atau di atasnya masjid. Kalau panjenengan semua saya tidak orang-orang yang juga ada lingkungan bodoh yang ada di sini. Kalau mau ada kegiatan di sana silakan menutupi. Ya. Kebetulan saya juga ketua tamannya Masjid Baitul Ma'mur. Banyak saudara-saudara yang boleh di mana ada kegiatan sana menggunakan masjid. Itu milik kita bersama. Siap. Kemudian mengapa saya juga tertarik mempelajari tentang komunis ini? Jujur saja saya tidak punya disiplin ilmu latar belakang sejarah, tetapi begitu saya masuk kuliah Magetan, saya melihat prasasti di depan itu dan game pertama Kapten Imam Hadi. Begitu saya dapat buku lubang-lubang pembantaian, waktu itu saya sekedar saja baca sekilas. Ternyata di buku ini disebutkan dan game pertama Mayor Wiono. Sehingga saya tertarik mempelajari lebih lanjut. Buku saya baca terus, kemudian saya juga cross check ke keluarganya. Makanya kalau Andre Salihuddin pernah mencuri kuda jelangkung di Gongga, di pondoknya Mbah Juremi, sekarang putra beliau Mbah Hasan, saya juga datang ke sana. Tanya bagaimana kisahnya dulu. Kemudian Mbah Juremi sudah wadi, jika nanti sama-sama wadi saya ceritakan. Nanti itu juga dulu saya tanya kepada cucunya. Kalau di buku ini luas, karena yang diwawancara adalah Mbah Kiai Umam, namanya Kiai itu lunak, jadi sabar. Tapi kalau versi cucunya lebih ngeri, kisahnya itu. Jadi saya tulis sedikit. Kemudian saya juga soal ke pondoknya Mbah Imam Mulyo di gerakan 85 gak ada yang rendah itu saya tanya, kemudian saya cari informasi kayak apa situasi pondoknya. Sehingga saya tertarik mempelajari masalah komunis ini. Sebenarnya ada guru sejarah beliau juga Kiai termasuk ketua gerak, tapi beliau lebih sudah tentara aja sih ngomong lebih percaya jadi itu profil saya singkat, monggo nanti mau silaturahmi kesarangan sama saling jaga upasnya. Kemudian terkait dengan materi pagi ini dikasih waktu 30 menit itu sebenarnya bicara sejarah itu dongeng. Kalau sudah dongeng 30 menit ya mesti kurang. Tapi tidak apa, saya akan maraton saja. Sebelum itu saya tertarik perintah Pak Bupati tadi kepada gerak. Yang saya rangkum paling ada 3, bahwa gerak adalah front terdepan di dalam membela NKRI. Front terdepan apabila komunis mau bangkit di NKRI, bukan satu benteng terdepan. Juga adalah membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti panjenengan semua adalah komponen cadangan sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan. Kalau kami ini mulai adalah komponen utama, jenengan sudah mulai masuk komponen cadangan. Manakala komponen utama nggak mampu melapis, nanti ada yang berikan adalah komponen pendukung. Itu sarana prasarana dan semua rakyat yang ada di negara kita. Berarti posisi sampai langsung diambil kedua, ya tidak main-main. Termasuk tadi disinggung bahwa PKI sudah menyusup ke seluruh organisasi yang ada. Disinggung juga oleh Starobek, neokomunis, betul. Sekarang sudah ada di seluruh organisasi yang ada. Memang itu perintahnya Stalin. Revolusi tidak harus dilakukan oleh komunis, tetapi kemenangan akhirnya harus di tangan komunis. Artinya mereka masuk ke partai-partai bisa saja, yang menang tetap komunis. Jadi harus diwaspadai. Itu dari kita hormati. Saya nanti lebih spesifik akan cerita aja bagaimana kegaduhan PKI usia 5 tahun. Dan tadi saya singgung profil saya tadi itu kenapa saya juga mempelajari PKI. Itu ada kisahnya juga sama dengan beliau ya. Itu ibu saya atau suami ibu saya yang pertama itu dulu namanya Pak Kadar Kapten, seorang guru MA, juga dibunuh PKI. Ya. Waktu itu Pak Camat, memang tahun 48 semua pemerintah ada di Magetan ini bupati dan seterusnya dibunuh semuanya, termasuk Camat Pausan dibunuh, sehingga Pak Kadar ini seorang kapten pelatih MA itu dijadikan camat sementara di Pausan. Akhirnya beliau juga dibunuh PKI.
Itu yang menurut saya mendorong keberadaan tentang PKI. Memang di kalangan dulu ada sekolah MA, disebut juga tadi bahwa Gus Soliman dari sana, itu benar. Nanti ada rangkaiannya bagaimana Siliwangi dan Bumakitan. Seharusnya sentra MA saat itu membantu Siliwangi, tetapi kedahuluan PKI sudah diwujudi. MA itu sekarang karbol, ya, semacam akbil atau karbolnya, akademinya dikatakan. Lebih spesifik saya akan cerita bagaimana Magetan ini bupatinya diculik. Waktu itu tahun 48, memang nanti kalau saya nyebut tanggal, kalau panjenengan semua sudah membaca dan ada perbedaan ya silakan itulah sejarah. Karena RS itu di KPK ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 17, 18, 19, memang seperti itu. Bahkan pembunuhan Gubernur Suryo itu versi keluarganya tahun 47. Di versi buku adalah tanggal 10, tapi kalau melihat kronologinya beliau adalah 11 November 48. Di batu tulisannya di Jalan Salah itu tertulis tahun 47. Tidak masalah. Ya, kebenarannya kita akan. Itulah sejarah. Jadi tanggal 18 September harinya Sabtu Wage itu pendopo dikuasai orang-orang PKI. Untuk menguasai pendopo itu PKI izin mengadakan pertandingan sepak bola antara PS Lawu melawan Persebaya dari Nganjuk. Ternyata pertandingan itu hanya antabus untuk mendatangkan simpatisan. Karena memang waktu itu PKI juga mengusulkan ada rapat dan pendopo, dan PKI dalam rapat itu usulannya adalah semua tanah hukum, termasuk tanah yang dikuasai versi penyekatan tanah itu dibagi rata kepada masyarakat. Itu usulannya. Pak Bupati kalau karena waktu itu masalah tanah hukum masih kewenangan pusat, sehingga tidak disetujui. Untuk mengumpulkan sifat saya supaya ada di pendopo, mereka mengadakan pertandingan sepak bola. Sore hari pertandingan sepak bola sudah selesai, tidak pulang, penontonnya malah mendukung pendopo ribuan orang. Yang diculik waktu itu Pak Bupati Mangkunegaran Sudibyo, R. Murti Kepala Panitera, kemudian Patih Werdono, Komandan KD yang juga dibunuh di versi lain, Kepala Kepolisian R. Ismiati juga dibunuh di versi yang lain, waktu rapat ikut. Kemungkinan yang rapat itu adalah Kapten Sumarmo, Wakil Kapolres, dan Kapten Imamati adalah sekarang Kasdina. Dulu KDN, Komandan bukan dan Kodim Komandan KDN. Kapten Subdin, Komandan di Polima, sekarang Stata. Termasuk di situ nanti Bahasa Siliwangi juga ikut ketangkap di situ. Jadi hari minggunya dari Sabtu Wakil berarti minggu kedua, PKI sudah mendukung pendopo. Dan kemudian minggu pagi Pak Bupati menyuruh namanya Sudirno itu Kabak Ekonomi waktu diwawancari umur 65, dan Suwarno waktu itu juru tulis waktu diwawancari umur 67, tingkatannya masih segar. Dua orang ini yang selamat tidak dibunuh PKI karena apa? Diutus Pak Bupati kirim surat ke Madiun minta bantuan bahwa Magetan sudah didukung PKI. Berangkatlah dua orang ke Madiun naik sepeda dengan pakaian Pak Raja, mampir ke Sukamoro di kecamatan. Oleh Pak Camat diingatkan, Pak Camat juga tidak tahu informasi, tapi tolong ganti karena sudah dikuasai PKI. Ganti baju biasa, tetap naik sepeda. Mampir di Masmati, ya, di Utara Masmati, sama. Nggak tahu, bahkan jalan Masmati depan Manit itu sudah pohon-pohon ditumbangkan. PKI menghambat bantuan. Sebelum jembatan itu ketemulah Kapten Sobirin Muhtar, Kapten Sobirin, Komandan di Polima. Beliau juga habis ngecek dari Madiun. Ditanya mau kemana? Diperintah Pak Bupati kirim surat ke Presiden Madiun. Jangan, Madiun sudah dikuasai PKI. Nanti biar saya yang melaporkan ke Pak Bupati. Nah, ternyata disitulah Pak Sobirin ketemu mobilnya Pak Bupati yang dipinjam Kapolres. Ya, nanti ada kisah lagi kan. Ketemu di sana. Cerita penghubungan pendopo saya putus dulu, saya angkat cerita yang di Polres. Ternyata Polres itu Pak Kapolres sudah dibunuh duluan. Kisah pembunuhannya adalah setelah Polsek Goranggaring dikuasai PKI, nanti ada rangkaian dengan pembunuhan di Loji, itu polisi ditangkap di sana, masyarakat. Setelah Polsek Goranggaring dikuasai dan
Kapolseknya Pak Durya dibunuh, itu satunya adalah namanya Sudirno, melihat betul Pak Kapolsek itu terlentang di depan loji itu SD sekarang, itu sudah lubang di punggungnya ini, kemudian lubang di kepalanya bekas batuan. Dan PKI tidak tahu, wes Durya wis mati, kalah karo Suhut itu tokoh PKI. Ada dua nama Suhut tokoh PKI ada di mana-mana, kemudian Muhammad Suhut adalah guru taman siswa juga dibunuh di Socok. Itu bapaknya Karis Suhut yang dulu ketua DPR. Oh, Pak Boy, Pak saya bilang. Setelah barang-barang Polsek dikuasai PKI, orang-orang PKI ini sudah telepon ke Polres melaporkan bahwa Polsek Barangkareng itu diserbu perampok. Sehingga Kapolres Inspektur Istianti pinjam mobilnya Pak Wati mau ngecek ke Barangkareng. Di perjalanan sampai di Bandung ternyata ada ratusan PKI menghadang di situ. Karena yang menghadang di banyak daerah ya Kapolres adalah dengan nama-namanya pakai diri semua, turun dari mobil, diikat tangannya pakai alat, dikirim ke rumahnya si Poso Watimin, itu rumahnya petani dipakai markas PKI. Di situ sudah ada Kiai Hamzah, Kiai Rulut yang sekarang nama-nama ada di Bandung 16 orang. Kiai Hamzah waktu itu dikira mau dibebaskan, kok ada polisi datang dengan pakai diri. Ternyata begitu dekat polisinya juga ketawa, tangannya sudah diikat pakai alat. Semua yang ada di situ dibunuh, dimakamkan di Bandung. Waktu saya dalam Magetan Kota sini menangkap dari Boyo, ya, dapat bantuan dana dari Pangdam, Pak Iwan, makam di Bandung itu alhamdulillah kita rehab, dipakai, dikasih atap. Sekarang untuk upacara di sana lebih nyaman. Dimakamkan di sana semua, bahkan versi penduduk, makam itu 1 minggu masih gerak-gerak terus. Kemungkinan Kiai Hamzah masih hidup, tapi penduduk mono tidak berani karena tidak dikuasai PKI. Inilah kisah kebanggaannya RS Mianti yang sekarang pakai nama jalan di depannya Polsek Kota. Makanya waktu orang di sini Pak Kapolsek tidak ikut. Pak Wiono, Mayor Wiono, Komandan Kadir juga diketemukan di Bandung. Saya lebih yakin dan tim saya itu pertama adalah Mayor Wiono daripada Kapten. Kenapa? Bu Wiono diwawancarai. Waktu itu masih umur 62 tahun. Tahun 89 diwawancara oleh tim Jawa Pos yang merumuskan beberapa pantai. Bu Yono tanya bagaimana kronologi bapak dulu meninggal, ternyata dijemput di rumah, dibawa naik tukar, tidak tahu kemana tujuannya, sudah jelas. Tahu-tahu dari Siliwangi, Dokter Sumali diperintahkan Pak Umar ya itu semua waktu itu dan Pak Mayor, ya. Dokter Sumali diperintahkan Mayor Umar dari semua waktu itu menjabat Ganjar yang dulu pernah menjadi wakil presiden dan juga pernah menjadi kepala pemerintahan sementara di Magetan, wakil bupati. Diidentifikasi oleh Dokter Sumali, diketemukan poin dan beberapa surat dan cincin dikasihkan ke Wiono. Benar dipilihnya Bapak. Benar. Inilah milik suami saya. Ternyata sudah dibunuh PKI di Bandung. Digali dari sana, dimakamkan di Mangkujayan, di makam keluarga, kumpul dengan kakaknya Pak Iskandar, Lurah Mangkujayan waktu itu. Saya tiba canggai, katanya sudah tidak tahu nasabnya. Saya datangi, sudah agak kenal Pak Wiono-nya, jalurnya Pak Iskandar siapa saja sudah putus. Itulah kisah bagaimana kematian Komandan termasuk Kapolres. Kembali ke tadi pendoponya di Kepung. Hari Seninnya itu tadi Pak Bupati, Presiden kemudian Kepala Panitera, ROD, kemudian Pak Tirtono, itu ditangkap semua, Kapten Jogja juga ketangkap, Kapten Sumarmo Kapolres ketangkap dibawa ke penjara. Baru Seninnya dipindahkan ke loji Barangkareng. Rombongan Bupati ini ditahan sementara di loji Barangkareng, setelah itu dipindahkan ke Socok. Nah, disitulah ada momen juga Mbah Sulaiman Sudirmadi ikut ketangkap di situ. Kisah versi cucunya, daripada saya datangi Gus Tom, ini diambil dari kisahnya yang namanya mantunya itu Surono. Inilah satu-satunya orang yang selamat dari pembantian PKI di Sumur Socok. Sumur namanya Surono.
Kebetulan jaganya teman sekolah dari Parang. Singkatnya tadi yang dikawan di bicara tadi itu dipindahkan ke loji. Di situ juga ada kesaksian bahwa Siti waktu itu muridnya Mbah Sulaiman sudah mati. Beliau ikuti terus, tahu kalau Mbah Sulaiman itu di penjara, masuk penjara, ya, nyelinap ke sana dengan yang namanya Sutadi. Kalau Sutadi ini anaknya Pak Suratating, itu tuan tanah itu juga tergantung. Nanti ada lucu kisahnya bagaimana Pak Suratating motong telinganya Cipto, camat Maningan. Sutadi ini juga masuk ke penjara, tapi dia kenal dengan orang-orang PKI, pinjam sandinya, yaitu ikat tengah, sehingga bisa masuk. Begitu sampai di penjara, ketemu Pak Bupati segala macam, oleh Pak Bupati suruh keluar lagi, tolong gudang arsip yang di Kadipaten, tempat yang di sini tolong dibakar. Perintah Pak Bupati pada Sutadi. Sutadi namanya Pak Sulatatin, Sulatatin akhirnya sudah dimakamkan di Jojo, dibunuh di sana. Nah seperti itu, dari situ bahwa Siti juga selamat. Bahwa Siti dipesan oleh Kiai apa ini? Bahwa Kiai gitu. Beliau, betul, Pak Guru betul masuk lagi termasuk orang usaha kita baru belajar nanti kabar keluarga itu belum tapi sudah itu menjadi soroti segini sore-sore ada matahari dari arah barat mengikuti arahnya itu tahu-tahu bisa keluar dari penjara atau ya orang itu bebas seperti itu. Mulai proses sampai maju punong mengabarkan bahwa Mbah Kiai sudah ketangkap PKI. Sebenarnya langsung dipindahkan ke sampai di loji berada di sana dinaikkan gerbong pertama itu, ya, banyak orang di situ dipindahkan ke Soco. Disinilah ada kesaksian dari yang namanya Surono itu mantunya Mbah Sulaiman Sudawati ikut ketangkap di situ di gerbong. Kemudian waktu itu Mbah Sulaiman ngedep-depi semua orang yang tahu di situ pada menangis, ada laki-laki dan perempuan. Wes ojo pada nangis. Awalnya dhewe itu balik ke mantunya seluruh orang itu kan itu kok suaranya bapak. Nantinya ngelangkai orang, ngadep, sungkem ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Itu kali-kali ini belum ada cekal. Bisa seperti kue mula-mula mampu dalam mampu dan satu gerbong yang selamat itu sendiri. Kisah singkatnya sampai ke Soco itu ada 108, tapi yang 68 dikenali, yang 40 sudah rusak dikenali. Termasuk Mbah Sulaiman Sudawati dipindahkan ke makam yang paling pertama mau dibunuh si Surono tadi gak jadi, jangan yang muda kiri aja bentuk caranya mati ini kok. Ini cerita cucunya versi Pak Surono sendiri. Setelah itu semua dibantai, bahkan ada kisah yang lain Pak Sutibio itu kisahnya ada di gergaji perutnya, ditaruh tangga di gergaji perutnya. Tadi kemudian yang paling akhir adalah Pak Sulaiman. Sebelum Pak Sulaiman adalah orang perempuan hamil, dipukul masuk. Terakhir yang paling akhir nanti si Pak Sulaiman tadi itu tidak jadi. Pak Sulaiman sudah mati. Beliau ditembak mempan, dibacok ke mempan meter aja, pakai surban hijau, tangannya megang bibir sumur begini, yang tangan kanan pegang tasbih, yang tangan kiri pegang rokok ketek. Setelah semua gawapan didorong hidup-hidup. Memang luar biasa Pak Sulaiman. Pemikirannya sangat maju. Waktu itu sudah punya pabrik rokok ketek, punya pabrik penyamaan kulit, punya apa itu, bahkan mau menyanyi pabrik blok gareng. Berpikiran maju, sering dipanggil Pak Bupati untuk jajah-jajah. Beliau mempan didorong hidup-hidup, tenggoraknya diretak karena menentuk bibir sumur. Sampai di dalam sumur jelagi uang mateng itu mau berasa berdosa. Teriaknya PKI kafir laknatullah, PKI kafir laknatullah. Sampai sumur itu timbul, suara itu masih dengar. Bahkan Pak Surono sudah hari itu masih dengar. Nah terakhir si Surono tadi itu mau dibunuh, gak jadi karena kenal dengan jaganya ini berasal dari barang temannya sekolah. Tuh, kok kowe no? Yo. Wes dene pisan katut kok mati pisan. Apa jaganya? Sinto aku iki guru. Kok nek pantai menang sing ngajar anak iso. Diplomasi seperti itu. Jadi kalau Mas Ferry pesannya bagaimana? Teman boleh nama lemah. Ya, saya intinya selamat. Setelah dia wes begitu
berbunyi di bawah bambu, ada kan kering itu. Terus dia jaganya melawan mimbar, ngomong sudah habis, sudah ditimbun. Memang benar, tidak langsung ditimbun tanah, tapi batu kapur, batu gamping dikumpul. Ditimbun itu terus dicor air sehingga rusak jenazahnya. Baru ditimbun seadanya. Itu tahun 50 baru digali, ya sudah banyak yang rusak. Dan galinya itu saya bukunya adalah berawal dari termasuk Abu Jumika itu yang ego, kemudian ngaku orang-orang itu di partai ini di sumur itu berawal dari situ. Itu kan kisah singkatnya pembantaian yang terjadi di termasuk Papua DJS dari sahabat sejarah kita berikan. Setelah seperti itu gonjang aja kalau kita kalau banyak. Kemudian habisnya PKI Kalimantan itu disebut Siliwangi. Memang waktu itu Pak Sudirman memerintahkan 2 brigade, yang dari sektor timur Brigade Surahman, kemudian yang dari sektor barat dan timur adalah Brigade Sadiki. Dikirakan kolonel itu dari Siliwangi membawa 7 batalion. Ada 3 sektor yang dilewati, sektor tengah itu mulai dari Solo, Karanganyar, Tarumangu, Jumlah Suku Martan. Kemudian yang sektor selatan Majikan Jana sampai Selatan, yang sektor utara adalah Ngawi. Pak Umar Raditya semua waktu masih mayor sebagai komandan batalion juga ada Boyolali. Begitu sahabat kita ternyata pimpinannya sudah habis semua orang PKI, beliau tidak melanjutkan ke Madiun, mengisi pemerintahan sementara di Magetan dari Bupati menjadikan pemerintahan. Yang dari sektor barat dipimpin oleh Humayun Ahmad Bratakusuma. Ini juga sempat menjadi ketua DPA yang wakilnya adalah Raden Mas Gunung Arya Suryo. Dari waktu itu ditulis lagi tahun itu Raden Mas Gunung Arya Suryo ini adalah diangkat sebagai ketua sementara. Makanya kalau di makamnya itu meninggalnya tahun 47, versi saya itu kurang tepat karena waktu itu tahun ini masih menjabat wakil ketua DPA. Kembali Siliwangi dan Magetan bisa berhasil, ini juga perlu sakit. Pasukan Ahmad Bratakusuma itu terhambat di Cemorosewu. Kenapa? Ya tadi itu murid-murid MA itu 107 senjatanya dikuasai TKI dan untuk menghadang pasukan Ahmad Bratakusuma. Selain itu sebelum Siliwangi datang, PKI sudah nyebar propaganda bahwa yang datang adalah SLW. SLW itu Stud Ilmiah atau pasukan tukang kebun yang ilmiah. Difitnah seperti itu, sehingga sepanjang perjalanan rakyat itu tidak ada pembantu logistik. Bahkan beli beras pun tidak dikasih, naik doang ya boleh, karena termakan provokasinya kayak gitu. Itu bahaya. Begitu terhambat di Cemorosewu, kemudian bisa ditaklukkan sampai ke sana, mau masuk ke kita nggak bisa. Akhirnya tahu dikirimlah seorang intelijen bagaimana mau belajar di Magetan. PKI ternyata semua dapat agenda hitam, sandinya adalah merah. Apakah di leher atau di tangan itu sandi pusatnya. Kemudian jadi suara sama, ditanya merah, jawab merah, atau ditanya merah, jawabnya merdeka. Akhirnya orang-orang Siliwangi itu menyamar sebagai orang PKI, pakai baju hitam dengan ikat merah, sama saja suara. Begitu masuk ke Magetan malam-malam, ketemu orang yang sama, ditanya jawabnya seperti itu, tembak. Karena sesama Siliwangi punya sendiri. Ya, untuk diyakini PKI di beberapa seperti itu, baru Siliwangi bisa masuk. Kalau kita panjangkan panjang sekali, ya, tinggal 5 menit ini, tapi yang menarik. Jadi seperti itu. Gunjang-gunjing Magetan, nanti banyak lagi bagaimana bukannya di loji. Dan memang penting, cross check itu penting karena di loji itu ada 2 versi. Ada yang bilang bahwa dulu pemandangan di Gunjung Islam itu, ada bilang adalah di SD. Di buku bicara yang di SD, saya cross check ke sana. Juga banyak saksi hidup ternyata yang di loji yang di Gedung Islam itu versi tahun 65. Tapi yang benar adalah di loji yang sekarang dipakai SD Josari. Karena itu saya cek masih bangunan Belanda. Dan SD berdiri di atas bawah tanah pabrik. Jadi ada kebenarannya. Sama tadi juga bahaya PKI ini mengaku Islam. Saya juga pernah ditanya seperti itu. Memang musuh dulu ngaji di Peneleh sama-sama Bung Karno. Muridnya Hauleh Copan. Termasuk Kuntil tadi saya baca di buku itu juga aslinya adalah dari Madura, bapaknya guru ngaji. Akhirnya
Syahyani, namanya Islam. Tapi karena lahir sebagai cacat, banyak kutilnya, dia berhutang pada Allah itu. Memang bahaya, ya bahaya. Saya juga pernah tanya untuk Asbah, apakah benar jika bakal PKI adalah umat Islam? Saya balik tanya, kau tahu dari mana? Dari media. Hati-hati, tidak ulang dari ini. Ya, mungkin sedikit saja nanti ya beliau kita tahu. Memang dulu datang PKI di sini namanya ISDP, yang bawa adalah ISDP tahun 1914 dengan 85 teman-temannya. Itu dari asosiasi buruh, ini sosialis demokrasi dari negeri. Dengan program yang sangat menarik melawan hegemoni atau barat, ya. Kapitalis itu dilawan, termasuk mau mensejahterakan para buruh, para petani, sehingga SI tertarik oleh hawa mata orang-orang yang diizinkan ikut. Kurang lebih 800 orang sudah ikut di situ, termasuk tokoh dari Surabaya Semaun, termasuk dari Solo Sudarsono ikut. Inilah yang dituduhkan bahwa jika bakal PKI adalah Islam. Tapi setelah tahun 1920 kalau misalnya itu berubah nama menjadi PKH, Perserikatan Komunis di India, orang-orang SI tahu ternyata adalah komunis, banyak yang keluar, kecuali Semaun sama Sudarsono karena sudah menjadi ketua umum. Ya, semaunya Darsono menjadi sekjen. Karena tahun 1917 buat kerusuhan sama Belanda ditangkap, si Hengsberger dipulangkan ke negara sana, sehingga PKH atau SDB itu tetap digantikan oleh Semaun. Kongres lagi 1924 berubah nama menjadi PKI. Sehingga kalau dituduhkan jika bakalnya umat Islam nggak benar, umat Islam ditipu masuk di situ. Akhirnya PKI kan tipu-tipu seperti itu. Ahlinya kan dia menguburkan kesalahannya, kemudian mengaburkan dengan cara tadi itu berubah sejarah dan melimpahkan Islam pada orang lain. Itu kelakuan PKI seperti itu. Nanti endingnya pemerintah sudah minta maaf. Ya, saya rasa itu tambahan dari saya. Ya, yang kita Magetan ini sudah berpengalaman. Kalau mau bahas lebih jauh dalam momen khusus saja kita bicara cerita. Saja, mohon maaf mungkin ada kesalahan dan kekurangan. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekejaman PKI terutama secara detail tadi disampaikan di Kabupaten Magetan. Sedemikian tadi kekejaman yang beliau gambarkan, membunuh siapapun yang tidak sepemahaman dengan ideologi yang dibawa oleh mereka. Ideologi utamanya adalah anti agama, ya, kelompok yang anti agama. Jadi siapapun yang bersungguh-sungguh membawa siar agama Islam terutama, maka itu akan menjadi musuh utama bagi komunis. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit.